Ya, sudah nampak ya? Belum, Bu. Oh, belum. Oke, baik. Sudah, Oh, sudah. Bu. Oke, baik ya. Menjadi generasi berdampak. Saya memberi tema pagi hari ini, jangan tunggu tua untuk bisa jadi teladan. Ya, jadi untuk bisa menjadi berdampak tentu saja memang sangat dibutuhkan dunia saat ini ya. Sungguh memerlukan generasi yang bukan hanya aktif saja, tetapi juga bisa berdampak bagi dunia sekitarnya. Dan banyak orang muda saat ini itu ingin menjadi terkenal atau menjadi viral dan sukses, tetapi hanya sedikit yang ingin benar-benar bisa memberi dampak secara khusus dalam hal rohani. Tapi tentu saja eh, semua yang ada di ruangan ini pasti adalah generasi-generasi muda yang ingin berdampak bagi dunia sekitarnya, memberi pengaruh yang baik bagi dunia sekitarnya, dan dapat mengubah dunia sekitarnya dalam hal kerohanian. Ya, karena itulah saudara diperlengkapi di STBI Semarang. Nah, untuk menjadi generasi yang berdampak, ada karakteristik dari generasi berdampak itu. Apa saja karakteristik yang diperlukan untuk kita bisa menjadi generasi yang berdampak? Itu yang pertama, karakteristik yang dibutuhkan adalah karakter. Ya, bagaimana kita semua untuk kita bisa memberi dampak bagi lingkungan sekitar kita, tentu saja kita perlu mengembangkan nilai-nilai pribadi yang kuat dan juga berintegritas. Nah, dan itu yang akan membangun karakter hidup kita. Bagaimana kita hidup dan bagaimana kita menghidupi hidup kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, hidup di dalam itu, nah itu kita perlu terus mengembangkan nilai-nilai pribadi yang kuat dan integritas sehingga hidup kita dapat memberi pengaruh bagi dunia sekitar kita, orang-orang di sekitar kita. Lalu hal yang kedua, karakteristik yang kedua yang berdampak tentu kita perlu terus berinovasi. Artinya kita mengembangkan ide-ide baru dan juga memberikan solusi kreatif terhadap dunia sekitar. Kita harus dapat menciptakan hal-hal baru atau mengembangkan ide-ide baru yang tentu saja semuanya itu dapat memberi pengaruh yang positif bagi dunia sekitar di masyarakat, di mana kita tinggal, di mana kita hidup bersama-sama. Lalu karakteristik yang ketiga bisa memberi, kita juga perlu berkolaborasi, yaitu bekerja sama secara efektif dengan orang lain, bagaimana kita juga kehadiran kita pada akhirnya bisa memberi pengaruh ataupun memberi dampak yang positif. Yang keempat, empati. Ya, kita juga perlu menunjukkan pengertian dan kasih sayang kepada orang lain. Dunia saat ini sungguh-sungguh memerlukan kasih yang daripada semua, sehingga hal-hal yang terjadi saat ini diharapkan dengan kehadiran orang percaya, khususnya di Indonesia, itu bisa uh, benar-benar memberi dampak yang positif bagi dunia kita, khususnya bagi Indonesia. Kita tahu perkembangan situasi saat ini ya. Mari kita terus berdoa juga bagi Indonesia supaya Tuhan yang sendiri yang memulihkan dan juga mengubahkan negeri. Lalu yang berikutnya adalah yang karakteristik generasi yang berdampak tentu harus bisa memberi pengaruh positif, yaitu membuat perbedaan yang berarti dan juga bermanfaat bagi kita. Sehingga sekali lagi kehadiran kita dimanapun kita berada, kita dapat memberi pengaruh yang positif. Nah, untuk itulah mari kita bersama-sama belajar dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Ini merupakan ayat yang mungkin sudah sangat sering saudara pelajari, tapi mari kita kembali melihatnya bersama-sama. Surat Rasul Paulus kepada Timotius ini sungguh mengingatkan kita sekalian bagaimana seharusnya kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup. Ya, dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku, dalam kasihmu,
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada Timotius karena memang pada waktu itu Timotius memang sungguh sangat muda dan dia menjadi seorang pemimpin jemaat yang ada di Efesus. Dan kita tahu pada waktu itu jemaat memang sedang menghadapi berbagai pengaruh ajaran sesat dari orang-orang yang mencampur ajaran Kristen dengan Yahudi dan juga filsafat Yunani. Karena itu Timotius ditugaskan untuk meluruskan pengajaran dan juga memimpin jemaat dengan penuh integritas. Rasul Paulus memberikan ini. Tanpa mungkin kita menafsirkan atau menerjemahkan ayat ini, sesungguhnya ayat ini sudah sangat jelas bagi kita. Yang pertama, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Banyak orang sering berpikir bahwa orang-orang muda juga sering berpikir bahwa untuk bisa memberi dampak atau menjadi teladan itu menunggu sampai kita menjadi orang dewasa atau kita menjadi tua. Dan mungkin juga bahkan memiliki jabatan tertentu, pengalaman hidup yang panjang. Kadangkala juga orang muda juga sering belum cukup bijak atau belum punya pengalaman. Akan tetapi kita tahu bahwa dampak besar itu tidak selalu datang dari orang yang lebih tua atau punya pengalaman. Karena Tuhan mau memakai orang yang bersedia, bukan orang yang sempurna. Karena itu sebagai orang-orang muda, janganlah minder atau jangan tunggu menjadi tua untuk kita bisa menjadi teladan bagi orang. Inilah waktunya. Tuhan tidak menunggu kita semua menjadi sempurna, tetapi dia membutuhkan kamu bersedia hidup bagi. Itu yang penting bagi hidup kita, bagaimana kita mau menyediakan diri kita, kita mau menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan saat ini dan bukan saat-saat yang akan datang. Di saat ini bagaimana kita bersedia atau tidak untuk baginya atau hidup baginya. Nah, lalu yang kedua, jadilah teladan bagi orang percaya. Tentu kita harus bisa menjadi teladan yang otentik. Kalau kita perhatikan dunia saat ini, dunia sekitar kita penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan. Sehingga sungguh memerlukan pribadi yang dapat menjadi panutan atau teladan yang benar. Bukan hanya pintar saja, tetapi juga bagaimana mereka dapat memiliki hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang dipersembahkan hanya bagi Tuhan. Karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk bisa menjadi teladan, baik bagi orang-orang muda kita ataupun juga bagi orang-orang dewasa atau orang-orang. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadilah teladan bagi siapapun juga yang ada di sekitar. Hidup kita harus bisa memberi contoh. Hidup kita harus bisa ditiru atau memberi pengaruh bagi orang. Karena itu mari kita mulai hidup dengan menjadi contoh. Bahkan ketika orang lain belum melakukannya, kita sudah melakukannya. Tunjukkan sikap hidup yang bisa dijalani. Ya, dampak terbesar datang dari hidup yang selaras antara kata dan perbuatan. Itu setiap kata dan perbuatan kita, ya, kita mampu menjadi orang-orang yang berintegritas. Dengan integritas hidup kita, pasti kita dapat menjadi teladan yang otentik bagi sekitar kita, menjadi teladan bagi orang. Lalu tentu kita harus bisa menjadi teladan dalam 5 area penting seperti yang oleh Rasul Paulus. Area yang pertama dia mengatakan jadilah teladan dalam perkataanmu. Apa yang kita ucapkan itu akan mencerminkan siapa kita. Sering kita mendengar ada pepatah yang mengatakan mulutmu itu harimaumu. Oleh karena itu, hati-hatilah dengan perkataan kita.
Jagalah setiap perkataan kita, supaya perkataan yang keluar dari mulut kita itu perkataan-perkataan yang memberkati orang lain, perkataan-perkataan yang membangun, bukan perkataan-perkataan yang dapat menjatuhkan atau memprovokasi orang lain untuk melakukan sesuatu tindak kejahatan. Dan perkataan itu semuanya itu bersumber dari hati. Oleh karena itu, Amsal 4:23 mengingatkan kepada kita, jagalah hatimu dengan segala keadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, hati kita jaga oleh firman Tuhan, maka yang akan muncul dari perkataan kita tentu saja tercermin dari hati. Lalu hal yang kedua, area yang kedua yang diingatkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana kita bisa menjadi teladan dalam tingkah laku. Bagaimana kita berperilaku dalam hidup sehari-hari, itu akan menunjukkan karakter kita. Karena itu kita harus terus konsisten antara iman dan juga perbuatan kita. Tindakan kita harus selalu mencerminkan iman kita. Saja kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tindakan yang muncul dari kehidupan kita yang mencerminkan Kristus juga. Bagaimana Kristus hidup, dan juga kita harus hidup. Ya, karena itu jadilah pribadi yang sopan, pribadi yang jujur, pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang rendah hati, ramah, bukan pemarah, dan lain sebagainya. Ada masih banyak atau tingkah laku yang dapat kita tunjukkan melalui kehidupan. Sehingga melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, itu akan menyatakan kasih Kristus. Di mana area karakter yang ketiga atau area yang ketiga ketika kita ingin menjadi teladan, yaitu dalam hal kasih. Kasih itu sekali lagi bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi harus ada aksi nyata, bukti dalam tindakan nyata. Ya, seringkali mungkin orang muda lebih mudah terbawa arus, ya, terbawa dalam perasaan dan juga konflik, perselisihan satu dengan yang lain. Akan tetapi kasih menuntut kita untuk kita dapat mengampuni dan mengasihi tanpa syarat. Ya, bagaimana kita menyatakan kehidupan yang penuh kasih kepada sesama kita, itu benar-benar harus nyata dalam setiap perbuatan. Bukan hanya sekedar kita ucapkan dalam kata-kata. Bagaimana kita mau peduli kepada orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita mau menolong mereka yang memerlukan, bagaimana kita mau memberikan diri kita, memberikan telinga kita untuk orang yang membutuhkan kita, bagaimana kita juga mau memperhatikan mereka yang seringkali kurang terbukti nyata dari sih dalam hidup kita. Lalu hal yang keempat, area yang keempat adalah dalam hal kesetiaan atau bagaimana kita dalam menjalani iman kita. Setiap kita tentu kita harus memiliki kesetiaan Tuhan, memiliki iman yang teguh meskipun dalam tekanan. Seringkali kesibukan dan juga pergaulan hidup kita dapat menjauhkan diri kita dari Tuhan. Dan tetapi Allah menuntut kesetiaan kita kepadanya. Bagaimana kita sungguh-sungguh menyatakan iman percaya kita kepada Tuhan, itu akan menunjukkan kesetiaan. Lalu hal yang kelima, itu adalah dalam hal sucian. Nah, ini yang mungkin menjadi perjuangan kita bersama, secara khusus buat orang-orang muda. Bagaimana dapat menjaga hati, menjaga pikiran, dan tubuh kita dari dosa. Nah, zaman sekarang memang untuk menjaga kekudusan itu menjadi tantangan yang besar, ya, terutama dengan adanya sosial media yang begitu terbuka bagi kita. Kita bisa berselancar di dunia maya dengan begitu bebas, dengan begitu leluasa. Kalau kita tidak punya filter, kalau kita tidak punya yang menjadi menolong kita untuk kita bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang kurang baik, tentu itu akan menjerumuskan kita ke dalam kehidupan yang tidak kudus. Ya. Oleh karena itu, milikilah hidup kudus
di tengah-tengah dunia yang tidak kudus ini. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal yang ke-1, yang ke-15 sampai 16. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, Tuhan sudah memanggil kita, Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita, sehingga kita memiliki hidup yang sudah dikudus, sudah dibenarkan di Kristus Yesus. Oleh karena itu kita perlu untuk terus menjaga kekudusan hidup, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu orang muda maupun orang tua. Karena memang dampak yang sejati itu akan muncul dari karakter Kristus yang hidup. Mari kita terus menghidupi bagaimana Kristus telah hidup ini. Mari kita meneladani Dia dan menjadikan Dia sebagai panutan bagi hidup kita. Dan biarlah kasih Kristus yang mendiami dalam hati kita itu akan terpampang nyata dari kehidupan kita. Sehingga hidup kita dapat memberi dampak yang positif, memberi pengaruh yang positif terhadap dunia sekitar kita. Sebagai kesimpulan, sekali lagi usia muda bukan menjadi penghalang bagi kita untuk bisa menjadi teladan. Jangan tunggu tua untuk bisa jadi teladan. Masa muda adalah masa yang terbaik untuk dipakai. Karena itu, teruslah dalam panggilan saudara, saudara mau diperlengkapi di SDT Baptis Indonesia, teruslah bergiat dalam panggilan saudara, dan jadilah generasi teladan. Bukan karena kamu sudah sempurna, tetapi karena kamu mau hidup dekat dengan Kristus. Jadilah berbeda bukan karena kamu ingin dipuji, tetapi karena hidupmu mencerminkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami, meneguhkan kami bagaimana seharusnya kami hidup sebagai hamba-hamba-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk kami dapat hidup dengan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga hidup kami dapat berdampak atau memberi pengaruh yang positif bagi mereka yang hidup di kegelapan. Dan pakailah kami juga terus Tuhan, untuk kami dapat menjadi saluran bagi dunia sekitar kami. Terpuji namamu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Giarti yang telah